sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bona Aritonang, serangan stroke yang menimpanya pada 16 Agustus 2022 lalu telah menyadarkan Pak Bona tentang pentingnya sadar kesehatan. Saat itu, ia baru saja bangun tidur pada pagi hari. Tiba-tiba sebagian tubuh sebelah kirinya terasa sulit digerakkan. Wajahnya pun tampak ketarik ke arah kiri. Dengan suaranya yang terdengar pelo, ia meminta tolong untuk dibawa ke rumah sakit. Dan hasil pemeriksaan mengatakan ada sumbatan di pembuluh darah kepalanya. Tekanan darahnya pun tercatat sangat tinggi. Dan inilah yang menjadi penyesalan Pak Bona. Ia sudah tahu punya hipertensi, tapi tidak dikendalikan dengan baik. Namun, kini Pak Bona sudah belajar dari kesalahan. Dengan rasa optimis dan semangat yang tinggi, ia berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Dan kini Pak Bona seperti tidak pernah terkena stroke. Bahkan, ia bisa beraktivitas dengan normal. Hai pemirsa, berjumpa lagi di Go Healthy bersama saya Ronald Surapraja, bersama dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Mbak Anita dan juga ada Mbak Preti. 30 menit ke depan kami akan memberikan kepada Anda informasi dan juga solusi cara tepat hidup yang sehat. Ya, pemirsa, saya yakin Anda pernah melihat di sosial media ya, ada momen yang merekam seseorang sedang olahraga atau mungkin lagi rekreasi atau bahkan lagi ibadah, tiba-tiba terjatuh mendadak karena stroke. Jadi pemirsa, ayo ya mengenai stroke, kenali resikonya dan cegah sekarang juga. Ya, karena ini pernah dialami oleh narasumber kami kali ini. Dia tidak ada di studio bersama kami, tapi tersambung secara daring. Ada Pak Bona. Pak Bona, apa kabar? Baik, kabar sehat, Pak Bona. Waduh, semangatnya luar biasa Mbak Preti, Mbak Anita. Ya, Pak Bona. Pak Bona, sekarang aktivitas atau kesibukan sehari-hari apa sih, Pak? Saya bekerja sebagai karyawan swasta, Pak Bona. Baik. Nah, tadi kan kami di sini membahas nih, saya, Mbak Preti, Mbak Anita membahas mengenai masalah kesehatan yang dulu pernah dialami oleh Pak Bona, sempat terkena stroke. Bapak, apakah Bapak masih ingat, Pak? Serangan stroke-nya kapan, di mana, dan sedang apa pada saat itu? Malam tanggal 15 itu masih ingat ya. Latihan itu, latihan nyanyi di meja. Waktu istirahat, sekitar 5-10 menit, kembali mau masuk lagi, saya bangun dari tempat tidur saya tiba-tiba dan dingin. Ketika lagi berjalan, saya langsung candar ke tinggi, dari yang saya dalam dunia. Pak Bona, dari riwayat yang ternyata kami baca, Pak Bona dulunya punya riwayat hipertensi, betul ya Pak ya? Betul. Oke. Tensinya saat terjadi serangan stroke ada di angka 200-an, betul Pak? Tensi saya masih sekitar 190. 190, oke. Bapak sudah lama ya Pak ya, memang didiagnosis mengalami hipertensi ya Pak ya, betul ya Pak? Saya sudah sering diingatkan bahwa saya punya riwayat tensi tinggi. Oke. Terus, saya diperingatkan supaya hati-hati, jaga kesehatan, dan kalau membawa kendaraan kita hati-hati. Ya iya aja. Nah aku merasa nggak bagus, siap aja begitu. Pak Bona, kita mau tahu nih, apa sih dampaknya nih Bapak terkena stroke? Dan saya Sebelah kiri lemah, oke. Bicara sulit nggak Pak waktu itu? Susah bicara ada? Sulit bicara? Oke. Benar. Muka mencong ada nggak Pak? Muka mencong waktu itu? Oh iya, masih ada tuh sekarang ya Pak ya.
Jadi pemirsa, dari penjelasan Pak Bona nih kita tahu kalau dampak dari stroke ini luas sekali. Jadi kalau bisa pemirsa, mencegah bagaimanapun lebih baik daripada mengobati. Badan kita punya ambang yang kalau dilewati dia susah untuk kembali lagi, apalagi mengenai sel saraf. Ya. Regenerasinya susah sekali. Jadi kalau bisa pemirsa, jangan sampai terkena stroke. Baik. Nah, stroke ini memang penyakit berat tapi bukan akhir dari segalanya ya. Pak Bona ini masih punya semangat untuk kembali pulih, untuk bisa kembali aktif, ya bekerja lagi. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh Pak Bona adalah dengan menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak ya? Nah, manfaat apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser Pak? Setelah pakai teknologi laser, tubuh saya serat dan pengennya pun juga. Ya, itu manfaat yang pertama. Dan yang kedua, selama saya stroke, ini di saya ini ada diri. Diri karantina. Jadi saya kerja. Kita setelah pakai teknologi laser, tidak. Kakunya Oh, ya. nice. Baik. Oke. Kalau ke badan, bagaimana rasanya Pak setelah menggunakan laser? Saya sudah dan selalu kemas. Wah, bugar berarti Pak. Dan yang paling penting adalah kita bicara angka sekarang pemirsa. Dulu ketika stroke menyerang, tensinya begitu tinggi, hampir 200-an tensinya ya. Sekarang setelah pakai laser, angka tekanan darah Bapak berapa? Sekarang berkisar di 140. Pak Bona. Cerita Bapak ini membuat kita seneng. Iya Ya ada dong, progres yang Pak. baik gitu loh. Pemirsa, teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan kiri akan masuk ke lapisan kulit dan sampailah di pembuluh darah. Saat teknologi laser menyinari pembuluh darah, ada zat NO atau nitrit oxide yang meningkat produksinya. Zat NO ini berfungsi untuk melenturkan dan melebarkan dinding pembuluh darah. Namun seiring umur, jumlahnya akan berkurang dan menyebabkan pembuluh darah menjadi tersumbat. Ada pengerasan di dinding, penebalan arteri, penumpukan plak, dan akhirnya aliran darah menjadi tidak lancar. Saat nitrit oxide ini menurun fungsinya, pembuluh darah juga akan menjadi kaku, tidak lentur, sempit, karena ada penumpukan tadi. Akhirnya tekanan darah meningkat dan fungsi organ menjadi menurun. Saat memakai teknologi laser, produksi NO ini akan meningkat. Sirkulasi dan aliran darah menjadi lancar ke organ-organ vital. Pembuluh darah fleksibel dan tidak kaku lagi, plak dan peradangan di dinding pembuluh darah berkurang, dan tekanan darah menjadi terkendali sehingga fungsi organ akan meningkat. Jadi pemirsa, untuk Anda yang punya tekanan darah yang tinggi, mari kendalikan dengan pola hidup yang sehat dan tambahkan teknologi laser sebagai gaya hidup sehat Anda sekarang juga. Apa yang pernah dialami oleh Pak Bona adalah serangan stroke sumbatan yang kurang lebih ilustrasinya seperti ini pemirsa. Jadi apabila Anda gaya hidupnya tidak sehat, merokok, ada gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi atau tensi tinggi, sel-sel darah ini cenderung lengket satu dengan yang lainnya dan nantinya dapat membentuk trombus yang menyumbat pembuluh darah. Nah, kalau misalkan sumbatannya terjadi di pembuluh darah otak, hasilnya adalah terjadi serangan stroke sumbatan. Tapi kalau menyumbatnya di pembuluh darah jantung, nanti bisa mengakibatkan serangan jantung. Kalau menyumbatnya di pembuluh darah ginjal, nantinya bisa mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. Teknologi laser ini nanti membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus yang menyumbat sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Sel darah dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal, yaitu mengantarkan zat gizi, oksigen, obat-obatan yang Anda konsumsi. Harapannya adalah tercegah dari komplikasi. Digunakan secara rutin 2 kali sehari. Kalau pada pagi hari nantinya akan membantu tubuh Anda untuk menghasilkan hormon serotonin dalam jumlah yang cukup. Hormon serotonin ini dapat membantu menjaga kestabilan mood, khususnya untuk para pasien stroke seringkali terjadi gangguan emosional di sana.
Nah, tapi ketika Anda pakai di malam hari, nantinya tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon melatonin. Sehingga sebagai penyintas stroke bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik. Seperti cerita Pak Bona tadi. Kualitas tidur yang baik ini akan membantu proses pemulihan untuk berjalan secara optimal. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah, tetap ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Pastikan Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Caranya adalah manfaatkan teknologi laser sekarang juga. Yang saya gunakan ini adalah alat kesehatan, namanya AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dengan penggunaan rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, diabetes, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi, ya, apakah stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi yang berulang, seperti yang ditakutkan oleh Pak Bona. Ya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa mudah sekali. Silakan Anda hubungi nomor call center Gogomall yang angkanya nomornya ada di layar TV. Ada kan? Hubungi sekarang juga atau boleh catat dulu, silakan foto dulu juga boleh. Tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai. Dan ini informasi penting buat Anda pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi waspada ya jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ingat, untuk mendapatkan produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi, sekali lagi hanya bisa Anda dapatkan di nomor telepon yang ada di layar TV Anda. Ingat ya, hanya nomor ini ya. Atau boleh Anda kunjungi langsung cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Yuk pemirsa, cegah stroke ya, atau jaga jangan sampai terkena serangan stroke yang berulang. Take action, gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa masih di Go Healthy dan masih membahas mengenai stroke ya, apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana solusi untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Sekarang saatnya untuk berbicara fakta pemirsa. Kita bisa baca nih, penyintas stroke lebih rentan mengalami gangguan ginjal. Pertanyaannya kan stroke di otak, kok kena ke ginjal? Nah, coba informasinya bagaimana nih Mbak Preti? Ya, betul sekali. Jadi penyintas stroke ini lebih beresiko 1,5 kali lipat untuk mengalami gagal ginjal. Hal ini bisa terjadi karena 2 faktor utama. Yang pertama adalah penyakit stroke dan juga gagal ginjal ini sama-sama memiliki faktor resiko yang sama juga pemirsa. Contoh, tensi yang tinggi ini bisa mengakibatkan kerusakan pembuluh darah di otak dan juga di ginjal karena pembuluh darah kita terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi ya,
Orang dengan kerusakan pembuluh darah akibat faktor resiko tersebut pastinya bisa juga mengalami kerusakan pembuluh darah di lokasi lainnya. Nah, faktor yang kedua adalah pada penyintas stroke ini seringkali terjadi fenomena brain-kidney interaction atau interaksi antara otak dan juga ginjal. Perlu dipahami bahwa otak adalah pusat pengatur segalanya. Dia juga bertugas untuk menghasilkan hormon-hormon yang bekerja pada organ lainnya. Salah satunya adalah organ ginjal. Ketika stroke terjadi, berarti ada bagian otak yang mengalami kerusakan. Nah, seringkali bagian pengatur atau bagian yang menghasilkan hormon yang bertugas pada organ lain ini juga mengalami gangguan. Hal tersebut juga nantinya dapat berujung ke penurunan fungsi ginjal. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah untuk penyintas stroke disarankan untuk melakukan screening fungsi ginjal. 1. Cek urin lengkap. Yang kedua, cek darah. Nanti yang dicek adalah laju filtrasi ginjal, ureum, dan kreatinin untuk menentukan fungsi ginjal Anda. Lalu yang ketiga adalah USG ginjal. Kapan saja perlu diperiksa, sebaiknya setiap 6 bulan sekali. Dan untuk menjaga fungsi ginjal pada penyintas stroke, maka Anda perlu menerapkan pola hidup sehat. Ikutin anjuran dokter, olahraga secara rutin, dan terakhir lengkapi upaya Anda dengan manfaatkan teknologi laser sekarang juga. Nah, sekarang kita kembali belajar dari kisahnya Pak Bona yang terkena serangan stroke gara-gara dulu tensinya tinggi ya. Pak Bona, coba kita tarik mundur ke masa-masa di mana Bapak belum kena stroke ya. Tensinya kan tinggi. Coba Bapak ingat-ingat lagi, introspeksi ya. Kira-kira kebiasaan Bapak seperti apa yang membuat tensinya tinggi, Pak? Olahraga rutin nggak dulu? Nggak pernah? Yang namanya udah kurang tidur nggak olahraga lagi. Olahraga. Makan gimana makan? Namanya makan gratis pasti kan Mbak. Ya, nggak ada pantangan ya Pak. Ya, Asal ada ya. pantang. Merokok. Merokok nggak? Merokok banget. Merokok banget. Siap. Baik, jadi bisa dibilang Pak Bona dulu sama sekali tidak melakukan gaya hidup sehat. Makan nggak dijaga, tidur kurang, olahraga nggak pernah, stres tinggi, merokok. Dalam tanda kutip, wajar dong kalau hipertensi sampai akhirnya stroke menyerang. Iya. Tapi itu kan cerita dulu. Ya, sempat jalan susah, bicara susah. Sekarang kita lihat Pak Bona talkative lagi, kembali aktif lagi, bekerja lagi karena setelah menggunakan teknologi laser kesehatannya meningkat gitu kan ya. Nah, sekarang aku mau tahu nih, Pak Bona pakai lasernya sehari berapa kali sih? 2 kali sehari. Kapan aja itu, Pak? Pagi dan malam. Pagi dan malam, baik. Ada yang penting juga nih yang harus digunakan oleh siapapun, terutama yang mau pulih setelah terkena stroke, yaitu intranasal yang dipasang di rongga hidung. Apakah Bapak rutin pakai juga? Saya udah bikin memakai. Bagus, ya, oke. Nah, sekarang mari kita bahas pemirsa, ya. Kenapa teknologi laser, termasuk intranasal dan juga NMES bisa mempercepat pemulihan Pak Bona pasca serangan stroke? Yuk, Mbak Nita. Baik. Pemirsa di rumah, intranasal artinya lebih mendekat ke pembuluh darah di kepala. Sementara stroke adalah sumbatan pembuluh darah di kepala yang mempendarai otak. Saat dia tersumbat ada bagian otak yang mati, terjadilah gangguan gerak dan lain sebagainya. Saat dipakai di dalam rongga hidung, tentunya ini lebih mendekat ke pembuluh darah di sekitar kepala. Mulai dari organ penciuman, pendengaran, otak yang merupakan pusat pengatur segalanya. Yang tentunya akan bisa lebih melebarkan pembuluh darah di sana dan melancarkan aliran darah ke organ-organ vital tersebut. Ini tentunya bisa mencegah stroke ataupun stroke berulang. Demensia atau kepikunan, pusat memori yang harus tetap dijaga aliran darahnya di bagian kepala. Vertigo, pusat keseimbangan di telinga atau otak belakang kita, kepala bagian belakang. Sakit kepala, migrain yang tentunya merupakan sinyal karena kepala kita ini kurang oksigen sel-selnya.
dan juga sinusitis yang merupakan organ penciuman. Jadi pemirsa, pakailah teknologi intranasal ini yang merupakan ekstensi dari pergelangan tangan kiri sebagai satu kesatuan saat Anda menggunakan teknologi laser. Ini tentunya akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda di bagian kepala yang tentunya juga meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Begitu ya Mbak Preti? Iya, betul sekali. Dan salah satu manfaat yang bisa Anda dapatkan dari penggunaan teknologi laser adalah energi yang meningkat. Hal ini terjadi karena pada saat Anda menggunakan teknologi laser, proses pembakaran tubuh ini akan ditingkatkan. Sehingga mitokondria atau dapur energi pada setiap sel tubuh akan lebih banyak menggunakan gula darah dan kolesterol untuk dirubah menjadi energi. Energi yang meningkat bisa Anda manfaatkan untuk berlatih agar proses pemulihan lebih optimal. Tapi pada waktu bersamaan, kadar gula darah dan kolesterol tetap stabil. Nah, agar penyintas stroke bisa mendapatkan pergerakan yang lebih baik, manfaatkan juga teknologi NMES yang sudah menjadi satu kesatuan dengan teknologi laser. NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bisa diletakkan pada otot yang ingin Anda latih. Nantinya terjadi pergerakan pasif sehingga pergerakan menjadi lebih baik, membantu proses pemulihan lebih optimal, dan otot yang terlatih juga akan bantu menjaga kestabilan gula darah, kolesterol, maupun tekanan darah Anda. Jadi sudah saatnya untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini sedang berjuang pulih dari stroke, ingat bahwa stroke bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada yang bisa kita upayakan. Salah satunya manfaatkan teknologi laser, intranasal, dan teknologi NMES yang menjadi satu kesatuan sekarang juga. Pak Bona, sekarang kita akan coba bandingkan ya. Saya akan rangkum dan bandingkan perubahan yang dialami Pak Bona dulu dan sekarang setelah menggunakan teknologi laser ya. Pak Bona dulu katanya badannya lemes, nggak ada tenaga, gampang capek, loyo. Setelah pakai laser, apa kabar kondisi kesehatan Bapak, Pak? Wah, sampai mengepalkan tangan, semangat terus. Senang dengarnya ya. Iya. Bapak juga dulu katanya sering terasa pusing, sakit kepala, nyeri kaku di pundak, di leher. Sekarang setelah pakai laser, apa kabar tuh Pak? Hilang. Wah, tidak ada lagi. Hipertensi, si silent killer ya, julukannya si biang kerok kena stroke-nya. Dulu tensinya Pak Bona itu 200-an, angka yang sangat tinggi. Sekarang setelah menggunakan laser, rata-rata tensi Bapak berapa? 140? Oke Pak. Bagus. Dan terakhir nih Pak, apakah Bapak merasa lebih sehat dulu atau sekarang setelah pakai laser? Jadi pemirsa, lakukan apa yang sudah Pak Bona lakukan menggunakan alat kesehatan. Nih, AccuLaser dari Gogomol ya. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Ya, dan jika kita gunakan rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, tuh, diabetes, kolesterol, asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi atau komplikasi yang berulang. Apakah stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa, silakan hubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar TV. Ada kan? Ya. Hubungi sekarang juga, atau boleh Anda catat dulu silahkan. Foto dulu juga boleh, tapi pastikan ketika menghubungi nomornya sudah sesuai. Ingat ya, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang sekali lagi muncul di layar TV. Ya, hanya nomor ini ya. Atau boleh Anda kunjungi langsung saja cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Kami pamit ya, jangan lupa pesannya hari ini adalah jaga kesehatan, lakukan pola hidup sehat, dan take action. Gunakan AccuLaser
Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ya memang saya sadar bahwa ada tekanan darah tinggi, terus kemudian kolesterol. Nah itu kadang-kadang menganggap sepele gitu. Padahal ya itu salah itu. Semua berdampak kepada stroke. Tekanan darah saya kan sekarang sudah mulai posisi di 120, 130. Nah sekarang menggenggam lebih kelihatan luas kan nggak kelihatan orang stroke kalau sudah begini kan gitu. Jadi alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV